Nah, coklat kan kalau orang-orang normal kan coklat gitu. Ya, ya, kebanyakan itu warnanya coklat ya. Ada yang coklat tua, ada yang coklat muda. Terus kalau orang-orang bule itu ada yang warna biru gitu ya. Nah, kebanyakan orang Indonesia ini Asia ya. Asia itu lebih ke coklat gitu. Nah, kalau misalnya Rafka pernah berkaca gitu ya sambil mainan senter atau mainan lampu gitu misalnya, ketika cahaya itu menyala dan didekatkan ke mata, kalau Rafka lihat si pupilnya itu akan mengecil, ya, pupil akan mengecil sendiri. Terus kalau misalnya cahayanya tiba-tiba dijauhkan, maka pupilnya akan kembali seperti semula. Jadi pupil itu berfungsi untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk ke mata gitu. Jadi antara pupil dan iris ini saling apa ini namanya, berhubungan ya, semuanya bagian-bagian yang ada di dalam mata itu akan berhubungan gitu. Sebenarnya ini ada beberapa bagian yang tidak perlu diketahui gitu ya Rafka ya. Cuman kalau misalnya di sekolah itu biasanya yang paling ditekankan itu seperti kornea, iris, pupil, terus ada sklera. Nih ada sklera ya di sini. Tahu nggak Rafka sklera itu apa? Kalau dilihat dari sini Nggak nih, tahu. kalau kornea bagian luar nih. Nah, sklera itu setelahnya ya. Jadi ini merupakan lapisan putih ya, yaitu berwarna putih yang mengelilingi iris. Ya, jadi kan iris kan dari ujung sini muter gitu kan, dari atas ke bawah. Nah, si skleranya itu lapisan yang mengelilingi iris gitu. Setelah kalau yang lain nih, Rafka, yang lain nih ada yang tahu lagi nggak fungsinya apa? Selain yang tadi sudah disebutkan. Fungsi-fungsi yang udah disebutin. Ya, selain yang sudah disebutkan tadi, Rafka tahu nggak fungsi lain? Dari mungkin dari bintik buta atau dari retina atau yang lain, lensa mungkin. Apa ya? Aku tahunya tuh kalau dari mata itu yang kayak bagian mata bisa membuat orang tuh melihat warna dengan jelas. Oke, itu fungsi dari apa? Kayaknya bukan bintik kuning. Oh, sih bintik kuning nggak ada itunya. Oh iya, ini nggak ada Dia ininya ya. saraf optik deh. Saraf optik. Oke, nanti kita cek ya. Kita balik ke sebelah sini ya. Tadi Kak Kur menyinggung soal lensa di sini. Lensa. Lensa itu berfungsi untuk apa nih? Tadi menyinggung soal kan ini tadi di depannya lensa itu kan ada pupil nih. Pupil itu tentang bersinggungan dengan cahaya. Apakah lensa juga akan bersinggungan dengan cahaya? Hmm, iya nih. Iya. Jadi fungsi lensa ya, lensa itu berfungsi untuk memfokuskan cahaya menuju retina. Ya, jadi dari cahaya masuk, terus diatur oleh pupil, pupil yang mengatur si lensanya ini akan memfokuskan cahayanya masuk ke retina ya, masuk ke sini. Ya, jadi di retinanya ini, di sekeliling sini, ya, di setelahnya iris, begitu. Jadi tadi seperti Kak Kurnia bilang di awal, ya, jadi semuanya itu bersinambungan seperti itu. Kalau retina sendiri, kan saat tadi setelah cahaya masuk ke iris, ke pupil, terus masuk ke lensa, kenapa diteruskan ke retina? Apa itu fungsi retina di sini? Tadi kan yang retina itu mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk. Oke, jadi sebenarnya ya Kak Kurnia luruskan. Jadi sebenarnya Rafka jawabannya nggak salah sepenuhnya ya. Ada benarnya, cuma lebih tepat. Jadi lebih tepatnya itu kan tadi si lensanya itu kan untuk meneruskan cahaya ke retina. Berarti setelah diteruskan, setelah dikasih, maka si retinanya perlu menangkap ya.
Jadi ditangkap nih si cahayanya itu ditangkap oleh retina, selanjutnya diteruskan oleh saraf optik ke otak, baru seperti diolah istilahnya ya. Jadi cahaya masuk, masuk ke pupil, masuk ke lensa, terus ditangkap oleh retina. Nanti dari retina ini disalurkan ke saraf optik untuk di apa ini namanya diolah ke otak seperti itu. Nah, jadi mungkin itu ya yang lebih ditekankan lagi. Biasanya tuh kalau di soal-soal itu tuh yang paling dibahas ya bisa digarisbawahi oleh Rafa itu ada kornea, pupil, lensa, terus retina sama saraf optik ya. Ini ada bintik buta sama bintik kuning di sini. Nah, bintik buta ini bintik kuningnya kurang panah ya, nanti Kak Kurnia tambahin di akhir. Oke, dari sini nih Rafka, ada yang ditanyakan lagi nggak? Hmm, Ada yang enggak. kurang jelas mungkin? Oke, tidak ya, berarti untuk yang lebih ditekankan tadi ada kornea, iris, pupil, lensa, dan retina. Itu. Yang selanjutnya kita belajar tentang telinga ya. Telinga ini juga keluar di soal tryout ya, tryout di tahun-tahun sebelumnya. Kak Kurnia buka untuk gambarnya langsung saja di sini, bagian-bagian dari telinga. Oke, agak Kak Kurnia besar. Nah, di bagian-bagian telinga nih, Rafka sudah hafal urutannya? Belum. Belum. Bingung. Kalau masih bingung, oke. Kalau nama-namanya, letak-letaknya, sudah paham atau masih bingung juga? Kotak-kotaknya sih udah lumayan paham. Oke, coba ya. Kita belajar dari awal nih. Yang pertama, bagian terluar dari telinga. Itu namanya adalah Daun telinga. daun telinga. Kalau daun telinga itu berfungsi untuk apa, Rafka? Apa ya, kayak pokoknya mengatur suara yang masuk itu. Ya, betul ya. Untuk membantu ya, dia tuh lebih ke memusatkan. Ini kata-kata kuncinya nih jangan lupa memusatkan gelombang suara yang masuk ke saluran